Waalaikumsalam. Silakan Bu, masuk. Ayo masuk. Duduk sini. Oke, baik Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Fadila, ahli gizi yang bertugas di Maaf, ini dengan siapa ya? Kalau boleh tahu nama anaknya sama usianya berapa? Nama anak saya Ori Saputra, usianya 5 tahun. Usianya 5 tahun. Baik Ibu Ani, saya boleh minta catatan dokternya? Terus itu baik, ini catatan dokternya atas nama Ibu sudah saya cek barusan ya Bu. Baik, ini di sini tertera pada rekam medis atas nama anaknya Ibu itu siapa tadi? Ori Saputra ya. Ulang kayaknya deh. Baik Ibu Ani, di sini tertera pada rekam medis atas nama Ori Saputra ya, betul? Nah, di sini dinyatakan bahwa anak Ibu itu mengalami diare dengan BAB cair lebih dari 5 kali ya. Dari malam tadi dengan demam, di mana hasil pengukuran suhu badannya Ori itu pada 37,3 derajat Celcius, betul? Ya. Saya dari semalam sudah berat BAB cair lebih dari 5 kali dan badannya juga panas. Oke, baik Ibu, mohon izin sebelumnya mau menimbang anaknya, boleh dibantu ya? Aduh. Oke. Kakinya Kakinya dirapat. kayak begini. Kayak begini. Ya, gitu. Kasih Iya. iya pintanya. Sini lagi sini. Pindah. Sudah, oke, terima kasih. Baik Ibu Ani, berdasarkan pengukuran yang sudah kita lakukan dari ukur BB sama TB-nya Ori itu didapat di angka 12 kg untuk berat badannya Ori dan tinggi badannya itu sekitar 87,5 cm. Nah, berdasarkan hasil pengukuran ini itu statusnya dia dalam keadaan normal ya Bu, atau gizinya masih terpantau baik? Oh iya Bu, syukurlah kalau kategori berat badannya masih dalam normal. Oh ya Bu, baik. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, sebelum saya melanjutkan konsultasi gizinya terkait perkembangannya Ori, saya mau bertanya apakah Ibu ada waktu selama kurang lebih 15-30 menit ke depan untuk kita melakukan konsultasi mengenai sakitnya adik Ori? Iya boleh. Baik Bu. Sekarang saya minta Ibu ceritakan bagaimana pola makan Ori di rumah, terus berapa kali Ori makan dalam sehari, terus makanan apa saja yang diberikan setiap kali makan, apakah setiap sebelum Ibu Ani menyiapkan makanan itu atau memberikan makanan, apakah Ibu mencuci makan terlebih dahulu untuk memastikan apakah makanan Ori itu tetap higienis atau tidak. Baik Bu, jadi anak saya itu makannya 3 kali sehari. Dan makannya itu nasi putih, ayam goreng, dan kuah sayur. Kemudian saya kalau menyiapkan makanan itu mencuci tangan di air kobokan dan tidak menggunakan sabun. 3. Oke, baik Ibu Ani, terima kasih atas penjelasannya. Terus dilihat dari pola makan Ori yang seperti Ibu ceritakan tadi terkait sehari-harinya itu sebenarnya sudah baik dan sudah memenuhi standar menurut usianya. Terus di sini didapat bahwa masalah gizi dari anak Ibu itu kan diare. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi, saya bisa simpulkan bahwa penyebab dari diare ini adalah
karena kebiasaannya ibu yang tidak higienis, yaitu mencuci tangan dari air kobokan dan tidak menggunakan sabun. Baik, jadi izinkan saya menjelaskan Bu terkait penyakit diare ini ya. Begini, diare itu merupakan kondisi ketika si penderita itu mengalami buang air besar yang lebih sering dari biasanya. Seperti anak ibu tadi kan lebih dari 5 kali dalam sehari, dan itu sebenarnya kurang baik, dan bentuk feses atau diarenya itu sudah dalam bentuk encer. Nah, di sini diare itu disebabkan karena terpaparnya makanan atau minuman oleh virus atau bakteri yang tidak sengaja dimakan oleh anak, dan diare juga tidak segera diobati sehingga dapat menyebabkan kematian karena dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh. Oh iya Bu, jadi seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan agar anak saya dapat berhenti diare? Oke, baik. Jadi di sini saya bacakan satu persatu agar ibu lebih memahami. Yang perlu ibu lakukan itu adalah memberikan air putih sesering mungkin untuk mengganti cairan yang keluar selama diare. Jika anak ibu demam, maka harus dikompres dengan air hangat. Terus selanjutnya, ibu harus tetap memberikan makanan porsi kecil tetapi lebih sering. Bentuk makanannya itu harus lunak dan mudah dicerna dan juga tidak merangsang pencernaan. Terus sebaiknya kebiasaan ibu sebelum menyiapkan makanan dan memberikan makanan kepada anak itu harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Dan yang terakhir itu, jika anak ibu sudah diare, maka berikan makanan yang bergizi dan beragam yang terdiri dari nasi, ikan, sayur, dan buah. Oh iya Bu, saya sudah paham. Terima kasih atas sarannya. Baik Ibu Ani, dalam pemberian makanannya itu dilakukan seperti biasa ya Bu, dengan frekuensi yang lebih sering. Terus lakukan ini selama 2 minggu setelah anak berhenti diare. Terus jangan batasi makanan ori ya Bu. Jika ori mau lebih banyak, maka berikan juga lebih banyak. Karena itu akan dapat membantu mempercepat penyembuhannya dan memulihkan penyakitnya, yaitu diare tadi. Oh iya Bu. Baik Ibu, itu tadi beberapa penjelasan dari penyakit yang ori alami. Saya berharap jika Ibu Ani itu dapat melakukan semua apa yang sudah saya sampaikan agar kesehatan anak Ibu itu dapat terpantau dengan baik ya Bu. Oh iya Bu, terima kasih atas sarannya. Oke baik, apakah masih ada yang bisa saya bantu lagi? Sepertinya sudah tidak ada, saya sudah memahami semua apa yang dijelaskan. Sepertinya sudah 30 menit ya Bu, kita berbincang-bincang, tidak terasa sekali. Baik, jika demikian itu saja saran dari saya. Saya berharap semoga ori itu cepat sembuh ya Bu, dan sampai bertemu kembali lagi di konsultasi selanjutnya. Ya Bu, terima kasih. Ya Bu Ani, sama-sama.